Nelayan pulang dari lautan, langit jingga memeluk senja. Dengan asta cita jadi tumpuan, wujudkan bangsa berdaya saing dunia. Apa kabar Anda pemirsa? Sore ini Asta Cita kembali hadir ke hadapan Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan sejumlah informasi dan peristiwa terkini terkait kebijakan dan langkah nyata Presiden Prabowo bersama kabinetnya dalam pembangunan Indonesia. Saya Desmona Chandra, inilah Asta Cita selengkapnya. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman mengunjungi Angel Yeast Co., sebuah badan usaha milik daerah di Tiongkok yang kini menjadi perusahaan global. Dalam kunjungan itu, Iftithah melihat transformasi Angel Yeast Co. berkat program transmigrasi di Tiongkok yang bisa diimplementasikan di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar Minerba Convention and Exhibition atau Minerba Convex 2025 di Jakarta International Convention Center. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor pertambangan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menggelar seminar nasional bertajuk Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangandaran melalui pendaftaran merek kolektif produk Koperasi Merah Putih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa kemarin itu juga dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara DJKI dan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pengembangan merek kolektif di sektor koperasi Indonesia. Menkyu klaim kucuran dana 200 triliun ke Bank Himbara telah. Anda kembali menyaksikan Asta Cita. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 dalam konferensi pers APBN kita di Gedung Mezanin Kementerian Keuangan Selasa kemarin. Dalam laporannya, Purbaya menyebut defisit APBN sampai September 2025 sekitar 371,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menjawab keraguan publik terkait strategi kebijakannya yang mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan kebijakan itu sudah mulai menunjukkan hasilnya dalam kurun waktu sebulan. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG kembali jadi sorotan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan penolakannya terhadap rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut akan memangkas anggaran program itu. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang mengatakan anggaran makan bergizi gratis MBG tidak akan dialihkan jika tidak terserap secara optimal. Purbaya mengatakan ia memang mendorong agar anggaran MBG diserap sepenuhnya. Namun jika tidak terserap, maka tidak mungkin anggaran MBG dibiarkan menganggur. Ya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG baru mencapai 20,6 triliun rupiah hingga 3 Oktober 2025. Jumlah ini baru 29% dari total anggaran tahun ini, yakni senilai 71 triliun rupiah dan telah menyasar 31,2 juta penerima. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka peluang kebijakan DMO emas. Anda masih menyaksikan Asta Cita, pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka peluang penerapan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO untuk komoditas emas untuk menjaga pasokan dalam negeri yang kini tengah terganggu. Sebanyak 1.185 pos bantuan hukum diresmikan di Provinsi Maluku Utara. Tersebar di 10 kabupaten kota, pos bantuan hukum itu akan mempermudah warga terpencil dalam memperoleh kepastian hukum. Informasi tadi pun menjadi akhir Asta Cita hari ini. Pemirsa, tunas-tunas tumbuh di ladang. Dibaca harapan penuh makna. Asta Cita pandu arah yang gemilang menuju Indonesia yang sejahtera. Usai jeda akan ada NTV Prime yang akan dipandu rekan saya Naila Husna dan Tasya Lyudmila. Saya Desmona Chandra pamit, terima kasih, sampai jumpa.